Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutri Khatib Solihah. Di sini saya akan mereview tentang teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu uji T. Uji T ini digunakan untuk menggunakan perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk internal. Uji T ini termasuk dalam statistik parametrik, sehingga membutuhkan asumsi antara lain, yaitu satu, data dari dua kelompok sampel diambil secara acak. Yang kedua, data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Yang ketiga, data dari dua kelompok sampel berdistribusi normal. Yang keempat, varian dari kedua populasi adalah homogen. Dalam uji T ini terdapat dua jenis, yaitu independent sample t-test untuk menguji perbedaan antara dua kelompok independen dengan dua kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda. Yang kedua yaitu sampel untuk menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. Uji T ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan kriteria penilaian apabila besar probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan apabila probabilitas signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Selanjutnya Wilcoxon, yaitu uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi datanya berdistribusi tidak normal. Uji ini dikenal dengan nama uji Medpair Test. Uji Wilcoxon ini seringkali digunakan sebagai alternatif dari uji Paired Sample T-Test. Hal ini tidaklah salah. Jika dalam penelitian Anda tidak berdistribusi normal yang bisa dilakukan melalui uji normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statistik parametrik, khususnya uji Paired Sample T-Test. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang dikumpulkan masih tetap dapat diujikan atau dianalisis, yakni dengan cara melakukan metode statistik non-parametrik. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika signifikan violetnya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata. Namun jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Selanjutnya Mann-Whitney U, yaitu menurut Angrowati, untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama, tes yang digunakan dalam Mann-Whitney ini tes yang digunakan untuk mengetahui perbandingan median dua kelompok bebas dalam skala data variabel terikat ialah ordinal atau interval atau rasio, namun tidak berdistribusi normal. Berdasarkan penjelasan di atas, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney tes mewajibkan data dalam skala ordinal atau interval atau rasio. Dalam Ginanjar-Samsuar, uji Mann-Whitney, juga disebut Mann-Whitney-Wilcoxon, membandingkan dua median populasi yang berasal dari populasi yang sama, juga untuk menguji apakah dua median populasi ini sama atau tidak. Apabila data yang dianalisis tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Mann-Whitney. Menurut Sugiono, uji ini digunakan sebagai alternatif pengujian uji T jika prasyarat parametriknya tidak terpenuhi. Kriteria pengujian dalam ujian ini adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima. Namun jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,5 maka HO-nya ditolak. Berdasarkan data yang telah dihitung, maka data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Maka analisis penelitian ini digunakan uji Mann-Whitney dengan bantuan IBM SPSS statistik. Selanjutnya one-way ANOVA, yaitu merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Kriteria one-way ANOVA yaitu satu, data berdistribusi normal dengan memiliki variasi yang sama. Yang kedua, nilai variabel pada faktor harus integral, sedangkan variabel dependen berupa data kuantitatif atau interval. Setiap kelompok sampel acak independen dari populasi yang normal dan bervariasi homogen.
Dari output uji ANOVA akan diperoleh nilai F hitung. Jika nilai F hitung tidak signifikan, berarti rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang ditentukan identik. Jika F hitung signifikan berarti terdapat perbedaan rata-rata, maka di variabel dependen pada tingkat faktor yang telah ditentukan. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu pengujian variabel terkait dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Selanjutnya, two-way ANOVA. ANOVA dua arah atau bisa disebut ANOVA dua arah, yaitu membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi menjadi dua variabel dependen. Anda perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik atau variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik. Untuk melakukan uji ANOVA ini, beberapa syarat, yaitu satu, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ANACOVA. ANACOVA adalah teknik statistik untuk mengujikan perbedaan rata-rata skor variabel dependen antara dua kelompok atau lebih dengan mengontrol satu atau lebih variabel lain yang datanya berwujud skor. ANACOVA juga dimengerti sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan dan merupakan gabungan dari analisis varian dan analisis regresi. ANACOVA 21 membandingkan variasi residu dan antar kelompok. Oleh sebab itu, ANACOVA banyak digunakan pada penelitian eksperimen. Menurut wahana komputer, yaitu asumsi ANACOVA yang akan diujikan berasumsi di bawah ini, yaitu 1 uji normalitas, 2 linearitas, dan 3 homogenitas. Dan ada harus hal-hal yang dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal, variasi dalam kelompok homogen, bentuk regresi linear, koefisien arah regresi tidak sama dengan koefisien arah regresi homogen. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan responsor. Model persamaan regresi linear sederhana adalah yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangannya yaitu Y adalah variabel respon atau akibat, X adalah variabel prediktor atau faktor penyebab, yang A adalah konstan, B yaitu koefisien regresi. Selanjutnya regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan antara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua variabel atau lebih. Model persamaan regresi linear berganda yaitu bisa dilihat di layar dan keterangannya. Selanjutnya yaitu korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linear antara variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel Y. Istilah ini dikatakan istilah sebab akibat, atau istilah tersebut menjadi ciri khas analisis korelasi. Yaitu yang pertama, contoh kasus yang memiliki korelasi, kedua hubungan antar variabel, dan ada 4 jenis korelasi, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, korelasi lemah, dan tidak berkorelasi, dan korelasi sempurna. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linear, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi positif. Koefisiensi korelasi yaitu jika koefisien korelasi bertanda 34 positif, maka dapat disimpulkan hubungan kedua variabel positif. Namun, jika koefisien korelasi bertanda negatif, maka korelasi tersebut negatif.
koefisien yaitu koefisien korelasi persen, korelasi eksperimen, korelasi data kelompok, dan koefisien korelasi kuantitatif. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.